kabarnya? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah berkat di balik pergumulan. Siapa yang lagi ada pergumulan? Ya, ada yang tidak ada pergumulan? Saya doakan supaya ada pergumulan ya. Ada berkat di balik setiap pergumulan. Saudara, ya, saya itu merenung-renung saudara begini ya. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya itu tercatat di Alkitab? Dari zaman perjanjian lama kita membaca, ya sebut saja ya Abraham, kita sebut orang-orang yang luar biasa itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya kita lihat raja-raja, kita lihat Yusuf, kita lihat Daud ya. Bahkan di perjanjian baru ada Paulus yang menulis ya paling banyak surat dari perjanjian baru. Saya mencoba merenung gitu ya. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, kita ini ya pantas nggak nama kita ada di dalam cerita tentang kehidupan di matanya Tuhan loh. Di matanya Tuhan. Saya merenungkan kenapa ya mereka itu tercatat. Ternyata yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang hebat. Mengalami pergumulan yang berat, yang besar. Ya, makanya bersyukur kalau pergumulanmu berat dan besar. Puji Tuhan, namamu pasti tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi jangan mau menjadi orang Kristen yang gampangan, yang murahan. Semakin berat pergumulan kita, semakin banyak ya persoalan kita, tapi saya tidak bicara tentang orang yang bodoh ya, yang mengalami pergumulan karena kebodohannya sendiri itu juga banyak. Ya, dia mengalami pergumulan karena dulu ketika diberkati tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya ketika ya penderitaan datang nggak punya apa-apa, padahal dulu bergelimang harta. Karena nggak bisa memanage keuangannya, tidak berhikmat. Nah itu salah sendiri. Tapi dalam hidup ini semua orang pasti mengalami pergumulan, saudara. Ya, dan Tuhan mau setiap kita mengalami pergumulan, kita itu pasti akan banyak. Kenapa Rasul Paulus itu menulis banyak ya firman Tuhan? Karena di dalam dia bergumul itu dia mengalami tekanan yang luar biasa, dia mencari Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia itu mendapat hikmat, mendapat rema, yang pada akhirnya dicatat sebagai firman Tuhan, dan itu benar-benar dari Tuhan. Misalnya dia berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Kenapa Rasul Paulus bisa menulis begitu? Saya yakin lahir dari sebuah pergumulan yang luar biasa, lalu Tuhan menyatakan kalimat itu di dalam hatinya, lalu ditulis saudara. Ya, makanya kalau zaman sekarang itu dibilang quotes, orang berkata gini, Bu Dewi itu ya banyak ya quotes-quotesnya dia. Sebenarnya itu bukan quotes saya, itu lahir dari sebuah pergumulan. Karena ya kita ada dalam sebuah tekanan atau persoalan hidup. Ya, makanya ya pemazmur berkata, aku tertekan itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang kehendak Tuhan. Manusia itu kalau nggak ditekan saudara, ya tidak mungkin kita terbentuk menjadi sesuatu yang berharga. Nah hari ini tema firman Tuhan diberi ya berkat di balik pergumulan, ayatnya 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita buka bersama. 2 Korintus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-7 saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bagaimana supaya kita kuat di dalam menjalani setiap pergumulan hidup? Sadarilah yang pertama bahwa kita ini manusia, terbatas. Kita ini di dalam bejana tanah liat dikatakan supaya nyata. Kita bisa kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya dalam hidup ini jangan jauh-jauh dari Tuhan. Supaya kita kuat. Begitu kita jauh, ya hilang saudara. Bahkan kita nggak mampu. Banyak orang pengen bunuh diri. Kemarin saya baru pulang dari retreat hamba-hamba Tuhan di Maros. Itu hamba Tuhan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Ya, dan di dalam tantangan altar call saudara, pada waktu itu ya ada pernyataan Tuhan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang sudah mau menyerah dengan pelayanannya, bahkan dia sering terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan ada seorang ibu maju saudara. Dia nangis di altar saudara, saya peluk dia saudara. Ya, itu hamba Tuhan loh, hamba Tuhan saja. Ya, bisa hampir meledak dan tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Ya, saya mendengar banyak kesaksian dari mereka, kasihan mereka pelayanan di desa. Dia bilang itu kolektor saudara, uang koin 500 rupiah yang sudah tidak terlihat rupiah itu berapa rupiah. Saking hitam, kotor, lecek, itu persembahannya di desa.
Ya, saya mendengar kisah mereka datang itu ada yang perjalanan 2 hari karena memang semua dibiayai kan, datang saudara nginap di Maros, mendengar kisah perjalanan mereka di mana mereka itu hanya beberapa jiwa yang mereka gembalakan, ya bertahan hidup aja susah, ya dan makanya ketika ditantang ada yang hampir bunuh diri, ya maju seorang ibu saudara, dia menangis, dia menjerit di altar. Ya kita manusia ini terbatas. Rasul Paulus bilang, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bayangkan harta itu bicara tentang kemuliaan. Harta itu bicara tentang kekuatan, tentang sesuatu yang wow. Tapi dipunyai dalam bejana tanah liat. Artinya mudah rapuh, mudah terkoyak. Supaya apa dia bilang? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak banyak masalah di hidup ini. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak mengalami hal yang buruk, karena ini adalah dunia. Kita mau atau tidak, kita pasti satu saat akan diizinkan mengalami yang tidak enak, mengalami pergumulan. Nah, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita kuat menghadapi pergumulan hidup. Karena di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan. Ayat yang ke-8 dia katakan di sana, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun apa? Tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan di dalam pelayanannya saudara. Ya tetapi dia berkata dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saya membaca ini saya itu malu saudara. Rasul Paulus berkali-kali dipenjara karena nama Yesus. Harusnya ketika orang dipenjara dia disesah, dia disiksa dalam penjara. Harusnya dia bisa dong berkata, di mana engkau Tuhan? Aku melayani engkau loh. Tapi kenapa engkau tidak menyatakan dirimu? Saudara, tapi dia berkata, ya di sini dia bilang, aku dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Wow, itu dahsyat banget. Dia sudah dianiaya, dia masih merasa bahwa Tuhan beserta dengan dia loh. Itu sih luar biasa saudara ya. Dan saya membaca ini betapa malunya kita menjadi orang Kristen sekarang kan. Cuma masalah-masalah ringan kita udah protes sama Tuhan, masalah-masalah yang tidak berat tapi kita udah marah. Rasul Paulus bilang, aku dipenjara, dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa apa? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana supaya kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita? Ya kita harus senantiasa membawa kematian Kristus. Apa artinya kematian Kristus? Penyaliban. Tidak enak waktu daging kita disalib. Orang fitnah kita, tapi kita tidak boleh balas. Ya, orang berbuat jahat pada kita, sekalipun kita bisa membalas, tapi Tuhan bilang kamu tidak boleh balas. Kamu dalam pergumulan yang berat, ya. Kamu tidak bisa melakukan hal-hal dunia lagi. Kamu harus tetap ya berdiam diri dulu di kaki Tuhan. Itu namanya membawa kematian Kristus dalam tubuh kita. Kita benar tapi diperlakukan tidak benar. Ya, kita ada dalam pergumulan yang berat tapi harus tetap mengucap syukur. Itu namanya menyalibkan daging. Supaya kemuliaan Kristus itu juga nyata dalam tubuh kita. Ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Selama kita masih hidup, tidak mungkin tidak ada pergumulan. Kalau orang masih punya masalah, banyak yang datang, Bu Debi, saya itu loh banyak masalah. Puji Tuhan, Ibu masih hidup. Amin. Karena kalau sudah mati baru tidak ada masalah. Hidup ini adalah rangkaian dari masalah. Ada orang kekayaannya oke, dia nggak kekurangan, tapi anaknya, ya anaknya menjadi salib bagi dia. Ada orang pelayanannya luar biasa, ya, tetapi istrinya menjadi salib bagi dia, keluarganya. Ada orang pelayanannya oke, tapi keadaan keuangannya pas-pasan. Nah kita akan diizinkan mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini, tapi yang namanya dia Rasul Paulus bilang, sebab kami yang masih hidup ini, selama kita masih hidup, ya maka masalah itu pasti ada. Kita terus-menerus diserahkan, Rasul Paulus bilang. Ya sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Saudara, dalam penderitaan kita di dunia ini mungkin kita belum berhadapan dengan maut, yang artinya kematian. Rasul Paulus mengalami maut, berapa kali dia karam kapal, ya berapa kali dia ditangkap, dia dianiaya, dia disesah,
Ya, tapi dia luar biasa. Tidak ada sekecil apapun di hatinya untuk menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah mundur satu langkah pun, saudara. Karena kita dipanggil untuk mengakhiri sebuah pertandingan, bukan berhenti di tengah. Bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun. Apa artinya padang gurun? Padang gurun itu pencobaan, pergumulan, lapar, haus, panas, terik. Ya, tapi kita harus sadari bahwa panggilan kita itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jangan berhenti di padang gurun. Banyak orang Israel berhenti di padang gurun, mereka berbuat dosa, mereka berteriak, mereka menghujat Tuhan, menghujat Musa. Apa yang terjadi? Mereka jadi bangkai di padang gurun, saudara. Jangan berhenti, sekalipun engkau berkata, Tuhan aku udah gak sanggup untuk berjalan. Kalau engkau sudah tidak sanggup berjalan, merayap, saudara. Tapi tetaplah berjalan. Jangan pernah mundur dalam pergumulan hidup. Seberat apapun pergumulan hidup kita, berjalan. Tetaplah mengiring Tuhan dan jangan pernah menyerah. Saya percaya kita semua belum sampai di akhir hidup yang berkata seperti Rasul Paulus, kita setiap hari terus menerus, berarti nggak pernah ada stopnya. Kita mengerti karena pada waktu itu dia memberitakan Injil di tengah keadaan yang sulit. Dia ditentang, mau dibunuh. Ya, dan dia tetap berkata, saudara, aku membawa kematian Kristus. Artinya apa? Dia sudah siap mati. Dia siap mati demi nama Yesus. Tidak ada lagi yang dia pusingkan. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata, seorang prajurit yang sudah siap berjuang, dia tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya. Karena dengan berbuat demikian, ia berkenan kepada komandannya. Kenapa kata-kata itu bisa keluar dari sebuah tulisan Rasul Paulus? Ini ditulis sudah berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Dan kata-kata yang keluar dari Paulus itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami pergumulan yang hebat. Dia tidak pusingkan dirinya. Karena itu ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Dengar baik, semakin banyak engkau bergumul, saudara, maka Tuhan akan semakin banyak berbicara kepada kita. Ya, tapi yang namanya manusia itu maunya, aduh jangan bergumul ya Bu ya. Kalau bisa yang enak-enak aja lah hidup ini ya. Yang instan, Tuhan gak mau dengan yang instan. Kenapa Yusuf tercatat di Alkitab? Dia adalah orang yang masuk dalam pergumulan yang berat. Ya, dia dibuang oleh keluarganya, lalu dia difitnah, dia dimasukin ke sumur, dijual, jadi budak, dipenjara. Karena itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, karena kalau kita mau, saudara, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Berjuanglah supaya engkau punya catatan tentang kemenangan iman. Orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu siapa? Hanya orang-orang yang menang dalam pergumulan hidup. Makanya Yesus berkata, ketika kali kedua aku datang ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Tuhan cuma cari iman. Dan rasanya tidak mungkin, rasanya sulit, saudara. Tapi ketika kita mau berjuang bersama Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Tuhan sanggup. Di sini dikatakan, ya sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau menderita bersama Yesus, maka tidak mungkin kita juga mengalami kemuliaan bersama Yesus. Mari tanamkan di dalam hatimu hari ini, saudara. Hanya orang-orang yang mau berjuang, hanya orang-orang yang mau menang sampai pada garis akhir. Mereka adalah ya orang-orang yang namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah itu goal dari hidup kita? Kalau namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maaf, engkau tidak layak berada di sorga yang mulia. Enggak peduli, mau engkau Kristen, mau engkau pelayan Tuhan. Mari kita mulai hari ini berkata, Tuhan, aku mau bikin catatan hidup bersama dengan Tuhan. Supaya aku keluar sebagai pemenang, Tuhan. Aku mau bikin catatan hidup dengan Tuhan. Supaya namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Biar kita menang sampai pada garis akhir. Ayat 12. Maka demikianlah maut juga giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Ini Rasul Paulus bicara tentang pelayanannya. Ya, dia sekalipun maut giat dalam dia, mau coba berusaha dibunuh, tapi tidak apa-apa. Demi untuk jemaat itu mendapat kehidupan di dalam Kristus. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis apa? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, engkau tidak akan mungkin bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menceritakan kemuliaan Tuhan kalau engkau tidak pernah ya mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Ya, kita percaya. Iya, mungkin adiknya bisa dikasih permen dulu ya, biar yang lain tidak terganggu. Maklum saudara anak kecil ya, namanya juga anak kecil ya. Dikasih permen atau mainan ya, iya ya adik ya. Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengaku percaya, maka kita bisa berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14,
Karena kami tahu apa? Bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya, ya. Ayat yang ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh apa? Karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia itu akhirnya semakin besar lewat pelayanan Rasul Paulus bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Ingat saudara, kasih karunia itu diberi. Jangan hidup dengan prinsip hyper grace. Banyak orang berkata, dosa itu tidak ada. Kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita mau berdosa tidak apa-apa. Tetap kita selamat. Ini sangat menyesatkan. Pertama kali kita diterima oleh Tuhan Yesus, memang kita tidak diperhitungkan dosa kita. Sebab kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia. Ketika saya pertama kali diselamatkan Tuhan, saya tidak baik. Hidup saya hancur. Saya ini sampah. Bahkan saya ingin bunuh diri mengakhiri hidup saya. Tapi disitulah Tuhan menyelamatkan saya. Dia pilih saya bukan karena saya baik. Justru saya brengsek, Tuhan pilih saya. Tapi ketika saya sudah diselamatkan, saya diberi kasih karunia keselamatan itu. Ini harus kita jaga, ini kasih karunia ini. Jangan sampai engkau buang dengan engkau kembali lagi ke dalam dosa. Alkitab berkata seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Demikian orang yang sudah pernah mengecap kebaikan, tapi dengan sengaja dia berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Hati-hati saudara. Kita buat dosa wajar, setiap hari pun kita masih buat dosa, tapi bukan dosa yang disengaja. Ada orang-orang sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, dalam kenajisan. Ya, perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, kepahitan. Mereka sengaja padahal mereka tahu Tuhan gak suka itu. Tapi mereka bilang, kita sudah selamat, ada kasih karunia. Di sini dikatakan, ya supaya kasih karunia itu menjadi semakin besar, artinya apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetapi ketika kita diselamatkan, jaga keselamatan itu. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 16 berkata begini saudara, kalau kita lihat judul perikopnya di sana di dalam Alkitab ada, jangan tawar hati juga ketika kita menghadapi maut. Ayat 16 bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara, kita ini mau perawatan seperti apapun, mau menjaga diri seperti apapun, mau olahraga seperti apapun, namanya manusia lahiriah pasti akan merosot. Ya, tapi bukan berarti kita nggak usah olahraga, nggak usah jaga badan, harus. Kita jaga aja itu tetap merosot, apalagi tidak dijaga. Dikatakan di sini manusia lahiriah ini terbatas, ya terbatas. Mau kita jaga seperti apa? Ya ibu-ibu mau ditarik kanan, tarik kiri, tarik depan, tarik belakang. Ya kalau waktunya kendor pasti kendor. Ya. Tetapi Alkitab berkata ada kabar baiknya, manusia batiniah bisa diperbaharui. Bisa. Ya, itu yang namanya ya inner beauty, dari dalam dia keluar. Jangan engkau hanya mempercantik manusia luarmu, tapi dalammu tidak, ya tetap kayak nenek sihir. Ya Pak ya. Saya banyak lihat loh orang-orang yang sibuk terus dengan mengurusi kecantikannya, ya, pergi suntik kanan, suntik kiri. Kalau hatimu busuk, tetap mukamu jahat. Tapi kalau kita ini dari dalam diperbaiki, buang semua kepahitan, buang amarah, buang dosa, bersukacita, mengucap syukur. Ada orang-orang yang gak perawatan begitu rupa, tapi ketemu orang, udah umur tua ya oma, umur berapa? 76 masih cantik ya. Iya enggak? Iya. Memang manusia lahiriah ini akan terus merosot, tapi kabar baiknya manusia batiniah ini bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Ingat saudara, manusia lahiriah ini kita nggak bawa menghadap Tuhan. Kalau mati, manusia daging kita ini kembali menjadi tanah. Tapi manusia roh batiniah kita itulah yang akan menghadap Bapa di sorga. Nah hari ini banyak orang cuma sibuk ngurusi penampilan lahiriah. Tapi dia lupa memperbaiki manusia batiniahnya. Manusia batiniah itu diperbarui, diperkuat lewat apa? Lewat persoalan, penderitaan, roh kita tuh menjadi semakin kuat. Ya, karena itu dikatakan di sini,
Ya, manusia batinia kita itu dibaharui. Jadi sekalipun manusia lahiriah kita merosot, menjadi keriput, enggak apa-apa. Yang penting manusia batinianya diperbaiki. Kalau manusia batinia itu cantik, itu terpancar sampai keluar. Tapi ada orang-orang masih muda sudah kelihatan keriput semua. Ya, kenapa? Karena di sininya ini jelek, tidak diperbaiki. Ya, sesuatu yang benar itu dari dalam mengalir keluar. Jangan cuma kau polis di luar. Ya, jangan cuma olahraga, terus olahraga baik. Tapi itu tidak menjamin, karena yang namanya mati bisa datang kapan saja. Ya, ada orang-orang nge-gym mati loh saudara. Bukan soal manusia lahiriahmu, tapi manusia batiniahmu. Jangan kau pikir setelah engkau rajin olahraga, terus engkau rajin minum vitamin, engkau rajin general check up setiap bulan, terus engkau umur panjang atau tidak. Umur manusia mati hidup kita di tangan Tuhan. Mau kau olahraga kayak apa juga, yang pernah saya cerita anak muda, nge-gym tiap hari. Kalau makan selalu ditimbang, kalorinya berapa, lemaknya berapa. Nanti mau tidur malam dia naik di atas timbangan. Kalau kelebihan 2 ons, dia olahraga dulu sebelum tidur. Ya, dia tidak mau kelebihan. Sangat benar-benar luar biasa. Masih muda umur 38, pergi ke China mau lihat prospek bisnis, pulang jenazah. Kenapa? Ditabrak mobil. Hidup ini nggak ada yang tahu. Makanya jangan engkau sombong berpikir karena engkau gym, olahraga, terus umurmu panjang. Saya itu suka ketawa lihat orang-orang itu yang menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia olahraga tapi dia dosa terus, nggak pernah menghormati Tuhan. Dia general check up saudara. Kemarin saya tuh ketemu sama teman, dia bilang, Bu Dewi saya mau tanya sama ibu nih. Waktu itu di gereja kami Bu, ada seorang ya worship leader, dia datang hari Minggu tuh seneng banget. Ketawa-ketawa sampai bapak itu nanya, kamu seneng banget kenapa? Iya dong seneng, kemarin hasil general check up saya keluar. Gula darah bagus, tekanan darah bagus, jantung bagus, semua bagus. Jadi saya seneng, ternyata nggak ada penyakit apa-apa. Oh iya, habis itu dia mimpin pujian. Dia bilang gini, saudara ada yang mau kesaksian nggak? Kalau ada yang mau bersaksi silakan maju ya. Ya ditunggu nggak ada yang kesaksian, lalu dia bilang, oh kalau nggak ada ya udah kita angkat satu pujian. Silakan musik. Dia baru mau angkat lagu jatuh di mimbar. Meninggal hari itu. Hasil general check up semua bagus. Makanya bapaknya tanya sama saya, berarti menurut Bu Dewi perlu check up nggak Bu? Saya bilang kalau mati, mati juga Pak. Mau bagus hasilnya, kalau waktunya mati mati. Jadi hidup ini ya bukan soal apa-apa saudara. Mari di dalam pergumulan hidup pun engkau tetap percaya kepada Tuhan, berarti bahwa aku percaya Tuhan di balik masalah ini pasti ada berkat Tuhan. Manusia batiniaku tuh semakin dikuatkan, semakin dibaharui, rohku semakin baru. Karena ketika kita menghadap Tuhan, yang akan kita bawa di manusia batinia. Lalu ayat yang ke-17 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Satu hal yang harus kita ingat saudara, bahwa satu saat kita ini akan menerima kemuliaan. Bukan hanya nanti di sorga. Ayat ini berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita sedang menderita, sabar saja. Tidak akan pernah dicatat kisah Hana di Alkitab ketika dia melahirkan seorang Nabi Samuel, kalau dia tidak mandul. Saya bingung, semua perempuan di Alkitab itu mandul. Mamanya Yohanes, ya, pembaptis, mandul. Hana, seorang ibu dari nabi besar Samuel, itu mandul. Sarah, istrinya Abraham, mandul. Banyak sekali perempuan mandul di Alkitab. Kenapa dicatat mandulnya itu? Itu adalah sebuah pergumulan. Orang tuh mandul, bergumul gak saudara? Bergumul. Tapi kisah tentang kelahiran Samuel tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab kalau tidak ada pergumulan Hana yang mandul. Waktu dia bergumul, dia datang di dalam bait Allah, dia bilang kepada Imam Eli, doakan aku, kalau Tuhan memberi aku seorang anak, maka anak itu akan aku serahkan menjadi milik Tuhan. Dan iman Hana di tengah pergumulan itu melahirkan Samuel, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, di balik setiap pergumulan ada kemuliaan yang besar. Kalau saya tidak diusir dari keluarga saya pada waktu saya terima Yesus, tidak akan ada Debbie Basjir yang hari ini bisa hidup saya memberkati saudara. Kenapa ada penderitaan? Karena ada pergumulan. Jangan anti dengan pergumulan. Hadapi pergumulan dan berkata, Tuhan aku akan menang. Aku akan duduk di kaki Tuhan. Dan aku percaya aku bisa melewati ini. Dari saudara ayat yang ke-18 berkata yang terakhir.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, susah memang melakukan ini, tidak gampang. Rasul Paulus berkata, kenapa dia nggak peduli dengan semua penderitaan yang dialami? Karena dia tidak tertarik lagi dengan apa yang kelihatan. Dia nggak tertarik lagi dengan dunia ini. Dia nggak tertarik lagi dengan hal-hal yang ada di dunia. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang tidak terlihat, yaitu yang ada sampai pada kekekalan. Kalau kita semua punya berpikiran seperti itu, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bakal bertahan sampai di garis akhir. Ini adalah waktu-waktu kita harus berjaga hari-hari ini. Kenapa? Karena kita melihat keadaan dunia, sesuatu yang menakutkan ada di depan mata saudara, jangan merasa aman, jangan merasa nyaman. Dengan perang yang terjadi itu akan berdampak sangat luar biasa. Bahkan kita terus berdoa buat Rusia, Ukraina saudara, supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih memanas. Karena kita tahu bersama kalau sampai ada satu yang mengeluarkan nuklir, maka bersiap-siaplah saudara, Karena dengar-dengar kalau sampai perang dunia 3 itu benar-benar terjadi, itu akan memusnahkan 80% dari populasi yang ada di dunia. Kalau semua negara mengeluarkan nuklir. Dan bumi membutuhkan 20 tahun baru bisa memulihkan diri. Yang tersisa pun akan kena kanker. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, tetapi kita percaya bahwa semua harus terjadi. Sudahlah, bersiap-siap sajalah hari-hari ini. Banyak berdoa, apa yang akan terjadi, terjadilah, karena tidak ada satupun yang tahu. Tuhan bilang bahkan dia datang juga seperti pencuri, tetapi itu bagi orang-orang yang tidak siap. Bagi kita yang siap, sudah, kapanpun Tuhan mau datang, datanglah segera Tuhan Yesus. Bukankah itu semua rinduan kita saudara? Saudara rindu Tuhan cepat datang? Atau masih ada yang lama-lama di dunia? Ini mic-nya kayaknya bermasalah atau baterainya mungkin bisa diganti jadi nggak mati-mati saudara, bagian kita adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Keadaan zaman biarlah Tuhan yang menentukan, tetapi kita harus pastikan kita dalam keadaan yang siap. Hari ini tema dari gereja adalah tubuh kita sebagai bait Allah Kalau kita menyadari akan hal ini, saudara, kita akan tahu semua boleh hancur, tetapi kalau kita percaya Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam tubuh kita, dalam baitnya, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Bagian kita adalah hari-hari ini mempersiapkan diri, benar-benar menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan kalau kita tahu tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal yang ketiga. Ini ayat yang saya dapat dari gereja saudara 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 saudara. Kita lihat bersama 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, kita baca bersama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat yang ke-17, coba kita baca. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah siapa? Kita, saudara dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saudara, kalau zaman perjanjian lama dulu Tuhan berdiam di dalam baitnya, dalam bait Allah yang dibangun oleh bangsa Israel. Tetapi ketika di masa kasih karunia ini, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lalu dia pergi meninggalkan kita. Yesus mati dan dia pergi secara tubuh, dia tidak ada lagi di dunia. Tetapi dia berkata, jangan takut, aku memang pergi, tapi lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu, Roh Allah itu diberikan. Dan ketika Roh Allah itu diberikan, di mana dia berdiam saudara? Di dalam tubuh, di dalam hidup kita. Jadi sekarang ini Tuhan bukan hanya ada di baitnya, bukan hanya ada di gereja secara gedung, tetapi kita harus tahu lebih lagi bahwa Tuhan itu berdiam di dalam diri saudara dan saya sebagai baitnya. Makanya ayat ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kita saudara. Waktu kita menyadari akan hal ini, harusnya kita berkata, wow, luar biasa. Tuhan berada di dalam kita, dia tinggal di dalam kita. Makanya kalau Tuhan ada dan tinggal dalam kita, harusnya. Ketika kita tahu Tuhan tinggal dalam tubuh kita, harusnya orang yang dalam dirinya berdiam Roh Allah, mulutnya nggak kotor lagi, kan? Harusnya kelakuannya juga tidak
sembarangan lagi. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita, suami istri berantem, kita sadar, oh ada roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita juga berantemnya berantem yang kudus, amin. Bagaimana berantem yang kudus? Kita nggak bisa hindari. Yang namanya kita beda pendapat, salah paham, itu manusiawi. Tetapi ketika engkau marah, kata firman Tuhan, jangan sampai engkau berbuat dosa. Waktu orang menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dia tidak akan sembarangan. Ya, tema bulan ini menjaga kesehatan tubuh, saudara. Dan subtema hari ini adalah tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau kita tahu tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus, kita juga akan menjaga kesehatan tubuh kita. Tidak sembarangan, ya kita makan, saudara. Ya, ada orang-orang itu kalau makan cabai, saudara, ya lupa diri, ya makan cabai itu makan sampai, ya bukan soal kita jago atau tidak, bukan soal kita bisa atau tidak. Ya, tetapi ingat tubuhmu itu bait Allah loh. Engkau tahu makan cabai berlebihan itu bikin pecah usus. Ya, dulu teman sekolah Alkitab suami saya meninggal karena kebanyakan makan cabai. Ya, benar lambungnya pecah, saudara. Bukan soal kita ya makan duren, makan babi boleh. Ya, tetapi saudara ingat semua ada takarannya. Ada orang yang tiap hari, saudara, ya. Ingat loh, ketika kita menjaga bait Allah ini, tubuh kita sebagai bait Allah, maka dalam segala hal kita jaga. Makan yang haram, ya. Orang bilang ya, babi itu dulu diharamkan. Ya, kenapa ya? Pasti ada sebabnya. Sekarang seorang Kristen bilang semua boleh, tapi jangan tiap hari. Ya, jangan tiap hari. Apa juga boleh, tetapi dijaga. Ya, segala sesuatu itu boleh kata Rasul Paulus, tapi segala sesuatu itu tidak berguna, apalagi yang kita tahu merusak tubuh. Ya, ada orang-orang yang tidak bisa menjaga tubuhnya. Saya ingat, saudara, dulu ada seorang hamba Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kisah hidup dari hamba Tuhan ini, dan jujur saya banyak dulu beli buku-bukunya, yaitu Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan. Waktu dia pergi menginjil, saudara, ya istrinya pergi menginjil. Dia ini jadi tukang perbaiki pipa ledeng dulu sebelum sekolah. Dia nggak bisa baca, tapi dia cuma bisa baca Alkitab. Ya, lalu satu kali istrinya pergi pelayanan misi penginjilan. Tiba-tiba meninggal istrinya di tempat pelayanan. Dibawa pulang, saudara, ya. Jenazahnya dibawa pulang, lalu Smith Wigglesworth ketika melihat istrinya terbaring di dalam peti, dia berdoa. Dia perintahkan istrinya dalam nama Yesus, bangun. Istrinya bangun, keluar dari peti. Karena dia disertai Tuhan dan memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Ketika istrinya bangun, istrinya bilang, jangan kamu tahan, sudah waktunya aku kembali kepada Bapa. Tugasku sudah selesai, biarkan aku pergi. Dia doa lagi, istrinya mati lagi. Luar biasa nggak, saudara? Itu iman yang dahsyat, ya, luar biasa. Saya itu penasaran, kenapa orang ini bisa Tuhan begitu luar biasa. Saya baca kisah-kisah hidupnya, saudara. Satu kali dia mau pergi pelayanan penginjilan dengan seorang rekannya. Naik motor di luar kota. Dia tanya sama temennya, mana jaketmu? Nggak usah lah, cuma deket kok, nggak apa-apa. Smith Wigglesworth bilang, kita tidak akan berangkat sebelum kamu cari jaketmu. Kenapa? Tubuhmu itu bukan milikmu loh. Itu milik Tuhan. Kamu harus menjaga tubuhmu ini. Kenapa? Karena satu saat nanti kalau Tuhan datang, Tuhan akan memintai pertanggungan jawab atas apa yang engkau perbuat dengan tubuhmu. Kamu harus pakai jaket karena ini bukan milikmu. Wow, saudara. Di situ saya melihat kenapa Smith Wigglesworth dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia begitu menghargai. Tubuh ini miliknya Tuhan, saudara nggak boleh sembarangan. Bapak-bapak yang perutnya mulai agak gede nih. Ya. Maaf loh ya, kita sedang berbicara tentang kesehatan tubuh. Saya tuh kadang kalau lihat bapak-bapak yang perutnya gede banget tuh, saya bilang sama suami saya, itu bapak kok nggak capek ya? Saya aja dulu hamil ya 9 bulan. 9 bulan tuh saya capek loh, bawa perut segede itu loh. Saya bilang sama suami saya, kamu jangan sampai kayak gitu ya. Kenapa? Capek bawa perut segede itu loh. Saya dulu cuma 9 bulan, saudara. Itu aja saya serasa ngep ya, nggak bisa napas. Jadi bapak-bapak, tubuhmu itu adalah baitnya. Jangan marah kepada saya, bilang amin. Kita ini membahas sesuai tema dari gereja loh, ini bukan saya loh yang bahas bikin-bikin sendiri ya. Kan soal menjaga kesehatan tubuh. Ya, lalu ini subtemanya minggu pertama adalah tubuh kita sebagai bait Allah. Harus dijaga. Ya.
Ayo saya aja sekarang mulai olahraga saudara, saya merasa aduh udah nggak enak nih ya, kayaknya badan berat, ya sudah mulai jaga dengan suami, ayo kita ya bangun pagi makan buah, sampai nanti siang baru makan yang berat, nanti sore sudah berhenti. Ya lalu ada olahraga itu nggak usah mahal, saudara nggak usah nge-gym. Saudara jalan di perumahan, jalan di jalan, atau tiap hari lakukan. Sekarang kan banyak tuh di WA, lompat begini 50 kali bisa menurunkan perut. Ya, terus nanti apa itu bisa menurunkan perut, itu gampang saudara. Saudara bisa bayangkan kalau perut kita juga dipenuhi lemak, nanti jantung terbungkus lemak. Ya, nanti lambung kita terbungkus lemak, paru-paru terbungkus lemak. Ya, itu berarti kita juga tidak menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, ibu-ibu, mari kita juga menjaga tubuh kita, ya, bukan dengan operasi plastik. Memperindah hidung, dimancungin, itu bukan menjaga. Soalnya ada ibu-ibu yang saya bilang, ibu itu operasi plastik terus. Ini kan tubuh saya bait Allah, Bu. Jadi saya perindah, Bu. Ya itu bukan perindah, itu mengikuti hawa nafsu daging. Ya mari kita jaga, ya kurangi makan pedas yang berminyak-minyak, kita jaga tubuh kita, makan seadanya, secukupnya. Ya itu cara kita menjaga bait Allah ini, tubuh yang hidup. Lalu saya ingin kita baca saudara, jadi ingat tadi ayat yang 17 bilang apa? Coba kita baca, siapa ya, ayat yang ke-17 ya, multimedia tolong ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya dulu pernah mendengar ada pendeta yang dulu dia narkoba saudara. Ya, lalu dia bertobat. Ketika dia sudah bertobat, ya, lalu mulai datang banyak penyakit diakibatkan sebab dulu dia waktu muda itu narkoba. Saya bilang ya memang dosanya sudah diampuni, tetapi upah dosa itu maut. Jadi ginjalnya rusak, hatinya rusak ketika dia jadi pendeta, lalu tiba-tiba semuanya menyerang dan akhirnya dia meninggal. Kabar baiknya dia sudah bertobat, tetapi memang tubuhnya binasa. Karena narkoba. Hati-hati yang merokok. Saya berdoa di sini sudah tidak ada yang merokok. Ya, Alkitab saudara berkata tubuhmu itu bait Allah. Jangan tanya ayatnya di mana Bu yang ditulis tentang rokok, di pom bensin. Ya. Siapa yang merokok nggak boleh masuk di pom bensin. Sedangkan di pom bensin saja saudara nggak boleh, apalagi di sorga. Ya, udah jelas-jelas di rokok dituliskan. Barang siapa yang merokok, rokok menyebabkan apa? Jantung, hipertensi, ya serangan jantung, stroke. Ya bahkan rokok itu membunuhmu. Lah kalau ada orang yang bisa baca lalu merokok, engkau dengan sengaja membinasakan bait Allah. Bapak-bapak datang sama saya, saudara, di satu ibadah batuk-batuk. Kenapa Pak? Ibu doakan saya Bu. Saya batuk udah 2 tahun gak sembuh-sembuh. Bapak merokok? Iya. Sekarang masih merokok? Masih. Bapak biar saya mau tumpang kaki juga, Bapak tidak mungkin sembuh. Kenapa? Saya malah mau doain Bapak ini biar berhenti merokok. Minta roh takut akan Tuhan. Stop rokok. Jangan membinasakan bait Allah. Di rokok ditulis barang siapa merokok, rokok itu membunuhmu. Engkau tahu itu tidak bagus bagi tubuh. Kenapa engkau masih merokok juga? Ingat ayat ini tidak main-main. Ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri yang akan membinasakan dia loh. Ngeri saudara, tubuh kita bait Allah. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan pernah membinasakan bait Allah, tubuhmu sendiri. Ya, yang suka begadang kalau malam. Engkau alasan saya kerja Bu. Atau masih lihat handphone sampai jam 1, jam 2 malam. Bertobat. Ya, orang yang tidak tidur ya semalam itu dia sama dengan kehilangan energi untuk 3 hari. Engkau menyiksa dirimu. Jadi saudara baik-baiklah menjaga tubuh, bertobat ya. Tubuh ini bukan milik kita. Bukan seenak-enaknya saudara begadang, mainan HP sampai jam 3, sampai jam 2 malam. Engkau menyiksa tubuhmu, engkau berusaha, ya harus bertobat, ya dari segala hal-hal yang merusak tubuh. Kenapa? Karena barang siapa membinasakan tubuh, maka Allah akan membinasakan dia. Karena bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Hormati, sayangi dirimu, karena ini tempat Tuhan berdiam. Nah, yang pertama bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh? Yang pertama tadi soal makanan, soal apa. Lalu yang kedua, mari kita lihat saudara, kita harus menjaga bait Allah ini. 1 Korintus yang ke-6 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-13, kita baca sama-sama. Ya, ini dia.
1, 2, 3. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tunggu ya, ini kok. Iya, ayat yang ke-15. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, saudara. Ayat 18 masih ada, kita baca. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, bagaimana cara kita menjaga tubuh ini sebagai bait Allah? Tadi ayat yang ke-16 berkata di sana, makanan itu untuk perut ya, dan perut itu untuk makanan ya. Jadi tadi bapak-bapak yang saya bilang ya, perut kita ini harus dijaga. Coba tayangkan ayat 13 ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan ya. Dua-duanya binasa, artinya tubuh kita ini juga ya, bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap hidup, kita harus makan. Ya, dan makan itu untuk perut dan perut untuk makan. Tetapi tubuh ya, tubuh, jadi apa yang kita makan masuk ke dalam perut, diolah itu kan untuk tubuh. Ujung-ujungnya sama saja, tubuh ini adalah milik Tuhan. Dan karena itu tubuh ya, bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan saudara, kita makan untuk menjaga tubuh tetap hidup. Tapi hati-hati, jangan sampai kita binasa karena makanan kita. Kenapa kita harus makan? Supaya tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa mempersembahkan tubuh ini untuk Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Saya ini kemarin baru pulang ke seminggu pelayanan ke Jawa Tengah, Surabaya, Semarang, Solo mampir. Saudara, ya kalau tubuh saya tidak sehat, maka saya tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Maka saya tidak bisa melayani karena saya tidak menjaga tubuh. Ya, tetapi dikatakan tubuh ini untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan dengan tubuh kita? Jangan melakukan dosa percabulan. Ya, saya berdoa di sini tidak ada lagi yang kena dengan dosa percabulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat yang ke-14 di sana dikatakan saudara, ya Allah yang membangkitkan Tuhan yaitu Kristus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, waktu nanti kita binasa, artinya tubuh ini binasa jadi tanah mati, kita akan dibangkitkan. Allah yang membangkitkan Kristus, dia juga akan membangkitkan saat kita mati. Memang tubuh kita akan binasa kembali ke tanah. Tetapi ingat, selama kita ada di dunia, tubuh ini harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi kerajaan Allah. Tubuh ini kita pakai sebagai tempat tinggalnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, lalu ayat yang ke-15 tadi dikatakan di sana, ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus ya? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jangan hidup di dalam percabulan. Sekali lagi firman mengingatkan kita. Hari-hari ini dosa begitu dengan gampangnya, orang menggampangkan, bahkan orang hidup dalam percabulan boleh naik turun mimbar. Bertobat saudara ya, hati-hati. Satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tubuh yang fana ini jangan sampai membawa kita kepada kematian kekal selama-lamanya di neraka. Di dalam dunia ini ada 3 kematian bagi manusia. Yang pertama mati rohani. Artinya walaupun dia Kristen tapi rohaninya mati. Yang kedua mati beneran. Semua kita akan mati beneran, gak tahu waktunya kapan. Bukan soal tua, bukan soal muda. Kalau saatnya datang kita mati. Tapi yang ketiga yang sangat menakutkan, kematian kekal di dalam neraka. Dan itu bisa terjadi waktu kita nggak menghargai tubuh ini. Banyak orang masih hidup dalam percabulan dan kenajisan. Tapi tiap minggu mereka ke gereja, bahkan ada yang melayani Tuhan. Tapi masih hidup dalam percabulan. Tuhan bilang, akan kau ambilkah anggota Kristus ini untuk kau serahkan kepada percabulan? Sekali-kali jangan saudara. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau pada laki-laki cabul menjadi satu tubuh dengan dia?
Makanya tidak gampang orang kalau sudah jatuh dalam percabulan melepaskan diri susah. Ada orang datang sama saya, Bu, doakan saya belum menikah, saya itu tiap hari ke pelacuran. Bu, doakan saya biar saya punya jodoh, Bu. Kalau saya dapat jodoh, ya, maka saya pasti tidak akan ke pelacuran. Saya bilang tidak. Jalan keluar bukan dapat jodoh. Kalau kamu tidak dilepaskan dari roh percabulan, kasihan malah jodohmu. Kamu nikah, kamu akan tetap ke pelacuran. Karena itu roh. Justru bereskan dulu hidupmu dari percabulan, baru kamu berdoa minta jodoh sama Tuhan. Jangan cari jodoh karena kamu terikat dengan percabulan, itu salah. Berdoa, minta engkau mampu. Hari ini banyak sekali orang datang kepada saya konseling. Mereka yang terjatuh dalam dosa percabulan, sering ke tempat pelacuran, ke tempat pijet, itu AIDS. Saya hanya berkata, kuatkan imanmu hari ini. Bertobat. Tapi AIDS tidak ada obatnya. Memang itu konsekuensi dosa. Bertahan di dalam iman. Kapanpun Tuhan panggil mati, ya sudah terserah. Karena orang kalau sudah kena AIDS, dia bisa mati cuma karena flu. Dia bisa mati cuma karena kena sakit apa saja langsung mati. Kenapa? Karena AIDS itu menghantam ke sistem kekebalan tubuh. Jadi saudara, hati-hati. Ayat ini berkata, barang siapa yang kena dengan dosa percabulan, menjatuhkan dirinya pada percabulan, dia akan menjadi satu tubuh dengan orang yang dia lakukan percabulan itu. Makanya tidak mudah untuk bisa lepas. Kenapa? Karena menjadi satu daging. Demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Sebab dosa percabulan terjadi di dalam tubuh. Ingat, Alkitab dengan jelas mengingatkan Tuhan untuk tubuh. Dan tubuh bukan untuk percabulan. Mari kita menjaga kekudusan bait Allah ini, saudara. Ya, mari kita jaga hidup kita. Kalau lihat film porno gimana, Bu? Itu sama dengan roh percabulan dan kenajisan. Jangan engkau bawa masuk ke dalam tubuhmu, saudara. Hari-hari ini kita berdoa. Kita orang tua masih harus berdiri bagi anak-anak kita di tengah generasi yang sudah rusak ini. Bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita terus hidup kudus? Maka kita orang tua yang harus memulai di dalam roh. Waktu kita menyerahkan tubuh kita menjadi milik Tuhan. Saya yakin dan percaya. Sesuatu yang kita mulai di dalam alam roh. Itu saudara akan membawa anak-anak kita bahkan cucu kita juga dalam takut akan Tuhan. Tapi kalau ada orang bermain-main dengan dosa, ya maka kutuk itu juga akan turun ke anak cucumu. Saya perhatikan, ya waktu ada orang tua yang dulu hamil sebelum menikah, itu pasti lihat generasinya. Anak-anaknya juga pun akan melakukan yang sama. Itu kutuk. Kita berdoa, Tuhan aku mau mempersembahkan tubuhku ini untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 tadi dikatakan saudara, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada siapa? Tuhan. Akan apa? Menjadi satu roh dengan dia. Ayo kita memilih untuk mengikatkan diri dan tubuh kita kepada Tuhan. Bangun terus manusia rohmu, dekatkan dirimu dengan Tuhan, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Bagaimana caranya, Bu? Rajin berdoa, banyak baca firman, dengarkan firman. Engkau diberi waktu oleh Tuhan 1 hari 24 jam. Apa engkau pakai waktumu kalau bukan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Jangan lebih suka nonton drama Korea daripada dengar firman. Jangan lebih suka saudara melakukan hal-hal yang lain. Saudara bisa di mobil sambil mendengar firman. Saudara bisa di mana saja sambil memuji menyembah Tuhan. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Kenapa? Karena barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Orang bertanya, Bu, bagaimana untuk bisa hidup kudus? Susah bagi saya, hidup kudus gampang. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Waktu engkau mengikatkan dirimu dengan Tuhan, engkau jadi satu roh dengan Tuhan. Engkau tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak kudus. Engkau tidak akan suka lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Karena engkau sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. Tapi kalau engkau cuma berusaha membuang dosa dan tidak melekatkan diri dengan Tuhan, percuma, stres. Tapi ketika engkau mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan yang memampukan engkau menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu mulia. Maka semua sifat Allah itu diimpartasikan di dalam diri kita. Mari kita mulai hari-hari ini mengikatkan diri dengan Tuhan. Banyak dengar firman, banyak memuji menyembah Tuhan. Ya, banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak duduk di Tuhan dan katakan, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan hari-hari ini? Ingat saudara, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan berdiam di dalam kita. Apakah kita setiap kita hari ini yang ada di tempat ini, coba kita introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat?
Ya, menjadi berkat diawali tentunya dari keluarga dulu. Ya, jangan berpikir yang muluk-muluk mau jadi berkat di bangsa-bangsa, mau berangkat ke Hong Kong, berangkat ke Bangkok, berangkat ke New York, mau jadi berkat di sana. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi berkat di dalam keluarga kita? Saya percaya orang yang menjadi berkat di dalam rumah tangga keluarga baru bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tempat yang lain. Amin. Karena kalau sudah jadi berkat di tempat yang lain, di dalam rumah tidak menjadi berkat, itu berarti kemunafikan. Hari ini saya diberi tema dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Tapi seperti biasa saya ingin kita membaca perikop ini dari awal agar kita tahu kenapa ada ayat ini, saudara. Ayat yang ke-7 kita lihat di sana dikatakan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seringkali kita cuma hafal ayat 7-nya ini saja. Tapi kita mau lihat dari awal, kenapa ada ayat ini, dari mana, ya, supaya kita mengerti. Saudara, saya ingin kita baca dari ayat yang pertama. Kalau saudara lihat judul perikopnya di sana, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi ceritanya ketika ayat ini ditulis, bangsa Israel sedang mengalami pembuangan. Mereka dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, kenapa? Karena kebebalan mereka. Jadi siklus bangsa Israel itu kita udah tahu. Diberkati, berbuat dosa, dimurkai, dihukum, bertobat. Nanti kalau bertobat dikasihi lagi sama Tuhan, murka lagi, akhirnya mereka berdosa lagi, dimurkai lagi, seperti itu terus. Nah, ketika zaman ini dalam kitab Yeremia, mereka diangkat dalam pembuangan di Babel, termasuk para pemimpin, para imam, para nabi. Kenapa? Karena semua sudah berdosa. Nah, kita pengen tahu dari mana ayat ini. Kita baca ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, saya baca ayat 1, saudara, dan 2 dan seterusnya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 2, itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Semua diangkut. Raja, permaisuri, tukang, orang pintar, orang pandai, ahli-ahli diangkat ke Babel semua. Ayat yang ketiga berkata, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hikia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, jadi kerajaan kerajaan Israel terbagi atas 2 kerajaan pada zaman itu, utara dan selatan, ya, Yehuda dan Yerusalem. Lalu ayat yang keempat berkata, beginilah firman Tuhan, ini isi bunyi surat dari Yeremia, nubuatan yang Tuhan sampaikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11 ayat hafalan kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita tahu konteks dari ayat ini. Kenapa ayat ini keluar? Dia konteksnya waktu itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Karena ketidaktaatan mereka dibuang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Namanya bangsa pilihan. Mau dimurkai, dibuang, tetap diperhatikan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan mereka dibuang? Supaya mereka bertobat. Saudara, hari ini sedang ada di manakah engkau? Saya tahu dan saya mengerti. Berada di dalam pembuangan itu, saya mau tanya, enak atau tidak? Enggak enak.
Kenapa nggak enak? Karena mereka harus keluar dari zona nyaman. Bayangkan udah punya rumah di Yerusalem, menikmati segalanya, tiba-tiba datang Babel menyerang Yerusalem, Nebukadnezar menaklukkan semuanya, dibawalah mereka ke Babel. Tidak enak, mereka harus pergi dengan paksa menjadi orang-orang buangan di negeri orang, disuruh kerja di Babel. Tetapi dalam keadaan tidak enak pun Tuhan masih berfirman. Hari ini engkau ada di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, asal engkau masih mendengar suara dan tuntunan Tuhan, itu masih harus berkata puji Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Di tengah keadaan yang tidak enak, Tuhan suruh bangsa ini tetap menjadi berkat. Kamu harus tetap menjadi berkat, sekalipun tidak enak. Bagaimana Tuhan menuntun mereka? Yang pertama di sana dikatakan apa tadi Tuhan bilang sama mereka? Kamu di pembuangan jangan jadi batu sandungan. Itu di negara orang. Ya, jadi Tuhan berkata yang pertama, bagaimana kamu jadi batu sandungan? Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya, supaya hidupmu jangan jadi batu sandungan. Jadi berkat artinya apa? Pertama, kita harus bekerja, buat kebun, bikin rumah, supaya jangan susahkan orang. Katakan, amin. Saya nggak bisa beli rumah, Bu, belum bisa bangun rumah, ya sudah, ngekos nggak apa-apa, asal jangan jadi batu sandungan. Ya, ngekos nggak masalah, yang penting jangan jadi batu sandungan. Pinjam uang kanan kiri di tempat kos-kosan, wah itu udah terkenal, Bu, kalau minjem nggak pernah balik. Di sini tidak ada, amin. Kalau ada jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang. Direndam berapa? 15 menit. Nanti buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Banyak orang Kristen tidak menjadi berkat, utang tidak bayar. Kita ngomong jadi berkat nomor satu, uang dulu deh. Kalau hidup kita tidak bisa dipercaya dalam hal uang, maka tidak mungkin dalam hal yang lain kita dapat dipercaya. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi berkat, saudara? Jangan jadi batu sandungan. Ya, di RT kita, sudahkah kita jadi berkat? Itu, Bu, rumah itu paling terkenal, bayar iuran sampahnya, nggak pernah bayar. Padahal itu orang Kristen loh, kata tukang sampah. Ya, kalau di RT suruh bayar nambah, ini nambah ya iuran sampahnya jadi 50.000, nggak usah marah-marah, nggak usah bersungut-sungut. Saya di tempat saya RT berapa sampahnya Pak? 20.000, saya bilang kasihan banget tukang sampahnya makan apa? Saya kasih 100.000, katakan. Itu orang Kristen. Jangan pelit, orang kikir nggak masuk surga. Bilang amin. Bapak-bapak jangan pelit, amin. Ibu-ibu juga, amin. Kita ini kan dapat kesempatan jadi berkat, terus juga anugerah loh saudara. Ya, jangan sampai saudara tuh di RT terkenal orang antik. Itu antik kok, Bu. Belum ngomong apa-apa sumbangan udah marah-marah duluan dia. Itu banyak saya dengar orang Kristen yang tidak menjadi berkat di lingkungan keluarga, di dalam lingkungan bertetangga. Biar kita ini dikenal sebagai suratan Kristus yang terbuka. Ya, saya kasih tukang sampah 100.000 plus sembako tiap bulan. Bagaimana dia tidak senang mengambil sampah di rumah saya? Kadang bukan hanya sampah, kue saya kasih, saudara. Jadi dia suka. Ada orang bayar sampahnya telat terus, itu udah marah-marah, dinaikin 5.000 aja marah-marah. Udah gitu kata tukang sampahnya, itu Bu, paling telat, sampahnya paling banyak. Kata tukang sampahnya, kalau orangnya ada di depan sih mau kalian saya angkat, masukin tong. Karena jadi sampah Mas ya. Ya, jadi berkat saudara, nggak usah muluk-muluk. Nomor satu dalam hal uang dulu, jangan pelit. Bapak-bapak, ya engkau juga di dalam keluarga harus menjadi berkat bagi istri dan anak-anakmu. Ya, jangan sampai di dalam rumah saja kita tidak menjadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi berkat di luar? Kita nggak usah ngomong muluk-muluk saudara. Kita mulai dari rumah tangga kita terlebih dahulu menjadi berkat. Tuhan bilang nomor satu, bangun rumah, bikin kebun, tanami dari hasil tanahmu, kamu akan hidup, kamu akan makan. Jangan meminta-minta, selama Tuhan kasih kita kesempatan, itu pasti Tuhan kasih kita kekuatan untuk berjuang di dalam hidup ini. Saya dapat telepon dari seorang wanita, Bu, saya mau bunuh diri, Bu. Kenapa Ibu mau bunuh diri? Saya ini istri simpenan. Terus sekarang suami orang itu yang simpen saya, dia memutuskan balik sama istrinya. Dia tidak mau kasih saya bulanan lagi. Saya bilang, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Lah ibu mau bunuh diri kenapa Bu? Itu puji Tuhan haleluya 12 kali. Itu kesempatan Tuhan berikan supaya ibu bertobat. Tapi saya nanti makan dari mana? Saya nanti malu sama tetangga. Yang pertama bersyukur. Kamu keluar dari dosa kenajisan percabulan. Kamu menjadi sampah masyarakat, jadi simpenannya suami orang. Bertobat.
kamu juga tidak menjadi berkat bagi anak-anakmu. Ibu umur berapa sekarang? 45, masih muda, bisa kerja. Kalau bertobat, Tuhan pasti buka jalan. Katakan, asal hidup kita lurus, selalu ada jalan yang Tuhan beri. Tapi kalau memang maunya enggak kerja, ya sekarang kan banyak orang enggak mau kerja, jadi simpenan aja. Bisa punya mobil, bisa punya rumah, punya apartemen, tapi ujungnya engkau masuk neraka. Saya berdoa bagi setiap orang Kristen yang mendengarkan khotbah saya ini, karena ini siaran online. Saya lihat yang nonton tuh puluhan ribu kalau khotbah saya. Ya, dengar baik-baik, engkau yang hari ini jadi simpenan, bertobat. Jangan engkau memperoleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawa. Buat apa punya mobil, punya rumah? Tapi ada orang Kristen yang jadi simpenan, punya mobil, diangkat di Facebook. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Padahal yang ngasih suami orang. Gitu bilang berkat Tuhan, pret. Bertobat saudara ya. Ayo kita jadi berkat hidup ini. Pertama Tuhan bilang bangun rumah, kerjakan kebun. Tanami kebun, buka kebun bagimu, bekerja dari tanganmu sendiri di negeri orang. Kenapa Tuhan buang bangsa ini ke negeri orang? Supaya mereka tuh belajar. Supaya mereka belajar bagaimana hidup menjadi berkat. Ya, keluar dari zona nyaman mereka. Lalu yang berikutnya di sana Tuhan bilang apa? Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan bagimu. Jangan ambil simpenan. Ambil istri kata Tuhan. Supaya dia tidak bersinah. Supaya kamu itu sah. Ambil istri, ambil suami. Jangan hidup di negeri orang dalam kenajisan, melakukan percabulan, melakukan perselingkuhan dengan istri orang, dengan suami orang. Bertobat, Tuhan bilang, bagaimana kamu jadi berkat? Ambil istri. Kalau kamu perempuan, ambil suami. Lalu beranak cuculah di sana. Ketika kamu sudah punya anak, Tuhan bilang lagi, ambilkanlah istri bagi anakmu laki, supaya tidak kumpul kebo. Ambil istri yang sah. Kalau engkau punya anak perempuan, di sana dikatakan apa di sana? Ya, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya apa kata firman Tuhan? Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang alias punah. Tapi zaman sekarang itu saudara, apalagi di luar negeri ya, kita lihat orang-orang sekarang bergeser nilai-nilainya, mereka itu banyak tidak mau punya anak. Tidak mau terikat dalam ikatan pernikahan. Jadi di luar negeri itu mereka bilang, ya udah kita pacaran tinggal bareng, oke, kumpul kebo, yang penting jangan punya anak. Jadi kalau kita sama satu kali nanti mau pisah, ya pisah aja, nggak ada ikatan. Itu yang terjadi sekarang. Dunia semakin bergeser. Tidak menjadi berkat kalau orang itu hidup sama-sama tapi tidak menikah. Tuhan bilang, carikan anakmu istri, carikan anakmu suami, supaya mereka tuh beranak, bercucu di sana. Lalu di sana dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kepada kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraanmu. Mari kita mulai hidup saudara, makanya saya bilang berdoa menjadi berkat. Kita doakan bangsa ini, kita doakan kota kita doakan lingkungan kita. Tidak usah muluk-muluk, dimanapun engkau berada jadilah berkat. Saya ini sudah melihat bagaimana ketika kita berjalan dalam ketaatan, Tuhan bahkan sanggup membalikan keadaanmu. Apa yang tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Apa yang gak masuk akal, bagi Tuhan masuk akal. Saya berulang-ulang bersaksi, awal pandemi kemarin itu bagi saya dan suami, kemungkinan terburuk kita jual rumah Jakarta pulang ke Solo. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidupku, mau saya kehilangan rumah, kehilangan segalanya, bagiku Tuhan tetap baik. Awal pandemi tahun lalu kita cuma punya uang 10 juta. Anak saya bilang, saya mau kuliah mam, enggak usah kuliah dek, tidak menentukan masuk surga itu kuliah. Karena memang saya sudah nggak tahu jalan ini apa, pandemi sampai berapa lama, kita benar-benar nggak ada pemasukan. Ya, saya nggak tahu harus berbuat apa, tetapi saya cuma percaya satu firman Tuhan, orang yang setia taat melakukan firman, pasti akan melihat penggenapan janji Tuhan. Bahkan di tempat pembuangan, dimanapun engkau berada, Tuhan akan menyertai. Apa yang terjadi saudara? Cuma 1 tahun saya melihat Tuhan membalikkan keadaan, nggak jadi jual rumah, malah beli rumah. Wow, nggak Tuhan kita? Tuhan kita ajaib. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saudara yang ikuti IG saya, mungkin saudara melihat saya angkat, saya diberi mobil saudara. Bukan dari simpanan saya loh. Dari seorang jemaat mesbah doa, dia bilang, ibu terima kasih. Ibu tidak pernah mengenal lelah memberitakan firman siang dan malam. Karena saya bilang, memang panggilanku itu adalah menyampaikan firman. Makanya saya bingung kalau pandemi gini banyak pendeta nganggur. Pendeta tidak boleh nganggur, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Ya, lalu saya pernah ngomong sama suami saya,
Ini kan keadaan keuangan kita sudah mulai lumayan. Bolehlah saya beli mobil untuk pelayanan. Supaya kalau kamu pakai mobil, saya bisa pelayanan, tidak usah naik Grab. Kenapa saudara? Karena saya pernah pelayanan naik Grab. Mau pelayanan ke Kelapa Gading, di cabang ini tapi yang Kelapa Gading. Naik Grab saudara. Mau pelayanan ke Kelapa Gading, turunnya di Sentul. Ajaib itu Grab. Saya udah bilang, Pak, Bapak tahu jalan ke Kelapa Gading? Oh tahu Bu, itu daerah kekuasaan saya. Oke. Saya tetap hidupin map ya Pak. Enggak usah. Saya bilang, Google Map-nya bilang, ambil jalan keluar di sebelah kiri. Pak, kata Google, kita keluar sebelah kiri. Oh enggak usah dengerin dia Bu. Ibu ngapain dengerin Google itu kebanyakan salah. Pak, saya sama suami, setiap kali pelayanan kemana, kami ini nggak tahu tempatnya, tapi pakai Google Map selalu benar. Satelit dilawan saudara. Udah gitu tidak tahu, tapi sok tahu. Dan dikasih tahu tidak mau. Cilaka memang, orang Kristen banyak begitu, akhirnya tersesat. Saya bilang, Pak, keluar loh. Enggak Bu, saya tahu, tenang, pokoknya Ibu tenang saja. Lurus lagi saudara. Dia bilang lagi, Google Map-nya bilang lagi, keluar sebelah kiri. Pak, kata Google Map keluar. Enggak Bu, Ibu tutup aja itu, matiin. Bener, dia bablas terus. Saya lihat, Pak, di depan Sentul. Saya sudah garuk kepala dari Kelapa Gading, udah telepon, Ibu sudah sampai mana ya? Udah mau selesai pujian, saya bilang, Pak, kenapa kita sampai di Sentul Pak? Ini kita pasti jauh, saya pulang bagaimana, ini saya mau pelayanan telat. Saya sudah, akhirnya saya udah kemerungsung, stres, keringetan, akhirnya panas. Pak putar balik Pak cepet, dan kali ini Bapak dengerin saya ya. Bapak denger ini Google Map ngomong apa, Bapak turuti dia. Jangan Bapak suruh diam dia, sekarang Bapak yang diam, biar Google Map yang bicara. Ini saya telat loh Pak, ini saya mau pelayanan gini-gini. Iya Bu, ya udah hidupin aja Bu. Di tengah jalan, saya kepanasan, Pak AC mobilnya nggak dingin. Saya kencengin ya Bu, ini sudah paling kenceng loh, karena mungkin senewen ya Pak saudara. Tiba-tiba lagi jalan suara meledak, dor gitu ya. Saya bilang, apa itu Pak Ban? Bukan, bentar Bu, kita berhenti. Bu, AC saya meledak. Saya bilang, Tuhan sial apa saya ini, tadi bangun pagi, aduh Tuhan. Saya telepon suami saya di Sentul. Kenapa bisa sampai ke Sentul? Dia dapat grade-nya sok tahu. Astaga lah, makanya kan. Akhirnya udah saudara tanpa AC melanjutkan perjalanan, semakin keringetan lagi. Ya saya sampai, mereka udah ngulang-ulang pujian, saya nyampe dalam keadaan keringetan, saya khotbah. Sopirnya bilang, saya tunggu aja ya Bu, terserah. Yang penting pulang, antar saya pulang ke rumah, jangan bawa saya ke Sentul lagi. Atau ke Parung sana. Iya Bu. Udah saudara, akhirnya dia sudah merasa bersalah juga. Udah saya khotbah pulang saudara. Akhirnya sampai rumah, ya dia SMS saya. Ya, saya tadi perbaiki AC di bengkel. Habisnya berapa? Saya tanya, 600.000 Bu. Ngantar ibu bayarnya segini, AC-nya malah meledak 600. Ya sudah Pak, minta nomor rekening. Saya transfer 1 juta saudara. Bayangkan, sudah mengalami yang tidak enak, tapi tetap harus menjadi berkat. Waktu saya transfer 1 juta, dia balas gini, Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Terima kasih banyak loh Bu, saya itu nggak bayangkan kalau penumpang saya bukan ibu terus AC saya meledak, mana ada yang mau ganti. Iya puji Tuhan, tapi lain kali Pak, dengerin Google Map, Bapak sebelum jadi sopir Grab belajar dulu. Ya biar tahu arah dan jalan, kasihan juga kalau penumpangnya dibawa putar-putar gitu habis waktunya. Saudara ya ayo kita jadi berkat yuk. Akhirnya saya bilang sama suami, makanya beliin saya mobil yang kecil supaya saya bisa nyetir. Tiba-tiba ada yang WA, Bu, saya mau minta maaf ya. Ibu jangan tersinggung, kenapa? Saya mau beliin ibu mobil. Enggak perlu minta maaf. Haleluya, 12 kali. Biasanya saya tuh kalau buka WA, ada orang minta maaf begitu, memang nggak saya buka. Karena kebanyakan, Bu, minta maaf. Saya punya utang online, besok jatuh tempo. Banyak orang Kristen yang model begitu. Jadi tolong ibu bayarkan ya nomor rekening saya ini tagihannya 6 juta. Saya bilang, pret. Berdoa, andalkan Tuhan, bertobat, jangan utang. Makanya kalau minta maaf nggak saya baca, tapi ini maaf Bu, saya klik, saya mau beriin ibu mobil, haleluya. Coba sering-sering yang minta maaf begini saudara. Saudara, ketika engkau rajin berbuat baik, kata firman Tuhan, siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu? Engkau akan meminutangi Tuhan. Makanya ayo kita mulai hidup jadi berkat. Ya, jadi berkat bagi banyak orang, supaya engkau melihat janji Tuhan digenapi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat.
Kami mulai di tengah keluarga rumah tangga kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya lewat hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ajar kami Bapa dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kami boleh menjadi berkat. Sebagai orang Kristen kami menjadi orang yang rajin bekerja. Kami punya kebun untuk kami hidup dari sana, entah itu dalam pekerjaan dimanapun. Itu adalah hasil tanah yang kami kerjakan bagi Tuhan, supaya kami boleh hidup. Biarlah tanamkan dalam hati dan benak kami untuk hidup menjadi berkat. Ampuni segala dosa pelanggaran, mungkin kami tidak menjadi berkat di banyak hal, tapi hari ini kami mau bertobat. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami. Terima kasih Bapa, tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami ragukan mengikut Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tepat pada waktunya. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, mari percaya, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Allah yang luar biasa. Saat kita bersepakat dengan Tuhan,